Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Clementine Patimang dengan NIM 111222032 dari kelas Desain dan Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan referat mengenai analisis sensitivitas global terhadap dampak lingkungan siklus hidup pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk latar belakangnya, energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Meskipun memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, pembangkit listrik tenaga panas bumi tetap menimbulkan dampak lingkungan selama siklus hidupnya, mulai dari tahap pengeboran sumur hingga operasi pembangkit. Besar dampak tersebut dipengaruhi oleh berbagai parameter, seperti operasional yang berbeda pada setiap lokasi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap estimasi dampak lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan metode Global Sensitivity Analysis atau GSA. Untuk metode pada penelitian ini menggunakan model parametrik umum untuk menghitung dampak lingkungan siklus hidup pembangkit listrik tenaga panas bumi, konvensional maupun enhanced atau geothermal system atau EGS, di mana model dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai studi literatur dan mencakup parameter seperti kapasitas pembangkit, kedalaman sumur, kapasitas sumur produksi, serta emisi operasional karbon dioksida. Untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing parameter terhadap hasil model, dilakukan simulasi Monte Carlo dan analisis sensitivitas global menggunakan metode SOBOL, yang dimana nanti hasil analisisnya digunakan untuk menentukan parameter yang memberikan kontribusi terbesar terhadap variasi dampak lingkungan. Berikut merupakan gambar dari hasil dari validasi modelnya, di mana di sini yang paling gambar paling kiri merupakan validasi model konvensional dan yang paling kanan adalah enhanced-nya. Di mana pada gambar ini menunjukkan perbandingan hasil dari model parametrik umum yang diusulkan dengan jejak karbon dari studi literatur untuk teknologi panas bumi konvensional, dan yang ditingkatkan itu yang bagian gambar yang paling kanan, di mana plot kotak dan kumis melaporkan persentil pertama hingga ke 25, ke 50, ke 75, dan ke 99. Dan eh, lingkaran dan segitiga masing-masing mewakili studi umum dan studi spesifik lokasi. Pada gambar ini menunjukkan perbandingan hasil model parametrik dengan nilai jejak karbon yang diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu untuk teknologi panas bumi konvensional dan enhanced geothermal systems atau EGS, di mana hasil simulasi memperlihatkan bahwa model mampu mempresentasikan sebagian besar variasi data yang ditemukan dalam literatur. Di sini seperti yang ada di pada gambar konvensional dan enhanced-nya dari setiap literaturnya. Berikut merupakan eh, analisis sensitivitas global, yang dimana pada gambar ini merupakan indeks order pertama dan total sobel untuk teknologi panas bumi konvensional. Pada teknologi panas bumi konvensional pada gambar ini, parameter yang paling berpengaruh adalah emisi operasional si karbon dioksidanya, di mana kapasitas sumur produksi dan kedalaman sumur. Parameter-parameter ini memberikan kontribusi terbesar terhadap variasi hasil perhitungan dampak lingkungan. Seperti di sini parameternya itu ada climate change total, ada carcinogenic effect, ada ionizing radiation, dan parameter-parameter lainnya. Bisa dilihat dari first order Sobol dan total order Sobolnya. Berikut merupakan analisis sensitivitas global untuk gambar yang indeks order pertama dan total Sobol untuk teknologi panas bumi yang ditingkatkan. Kalau yang sebelumnya ini yang konvensional, yang ini merupakan yang ditingkatkan atau yang enhanced-nya. Di mana pada teknologi IGS ini, kapasitas terpasang pembangkit menjadi parameter yang paling dominan. Selain itu, konsumsi diesel dan saat pengeboran dan kedalaman sumur juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada analisis sensitivitas global. Untuk pembahasannya, di mana pada gambar ini, untuk gambar yang kiri ini merupakan jumlah parameter terkecil untuk teknologi yang ditingkatkan, dan eh, konvensional yang jumlah indeks order pertamanya di semua kategori berada di bawah nilai ambang batas yang diberikan, yaitu ada di 0,5, 0,6, 0,7 hingga 0,8. Sedangkan pada yang gambar kanan merupakan jumlah parameter untuk teknologi yang ditingkatkan dan konvensional yang total indeks ordernya berada di bawah nilai ambang batas yang
berikan yaitu ada di 0,01, 0,05, 0,1, 0,15 atau 15 ataupun di 0,2. Di mana garis putus-putus biru dan orange masing-masing sesuai dengan jumlah parameter dalam model umum untuk teknologi konvensional. Dan yang ditingkatkan indeks error pertama dan total sobol untuk teknologi panas bumi yang ditingkatkan. Di mana hasil dari penelitian yang sebelumnya atau yang telah dijelaskan tadi menunjukkan bahwa hanya beberapa parameter utama yang sangat memengaruhi estimasi dampak lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk teknologi yang konvensional, parameter yang terpenting adalah emisi karbon dioksida operasional, yang dimana kapasitas sumur dan kedalaman sumur. Sementara itu, pada teknologi EGS, kapasitas terpasang menjadi faktor yang paling menentukan. Seperti pada gambar yang tertera, menunjukkan bahwa ketidakpastian hasil dapat dikurangi secara signifikan jika data pada parameter-parameter kunci tersebut diperoleh dengan lebih akurat. Sehingga sebaliknya, sebagian besar parameter lainnya memiliki pengaruh kecil sehingga dapat menggunakan nilai rata-rata tanpa mengubah hasil secara signifikan. Sehingga didapatkan kesimpulannya bahwa yang pertama, model parametrik yang dikembangkan mampu memperkirakan dampak lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan baik. Yang kedua, emisi operasional karbon dioksida, kapasitas umur produksi, dan kedalaman sumber merupakan parameter paling berpengaruh pada teknologi konvensional. Yang ketiga, kapasitas terpasang pembangkit merupakan parameter yang paling dominan pada teknologi EGS. Dan yang keempat, atau yang terakhir, identifikasi parameter kunci dapat membantu meningkatkan akurasi penilaian dampak lingkungan dan mengurangi ketidakpastian hasil. Berikut merupakan daftar pustaka dari paper yang saya buat untuk proper ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.